Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di Renungan Harian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Harus sehat, bahagia, harus selalu bahagia. Dan pastinya jangan lupa selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan kami yang senantiasa Engkau berkati. Biarlah kami Tuhan dapat juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah sabda-Mu yang selalu menjadi penguat kami di dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada hari ini akan saya bacakan dari Lukas 7 ayat yang ke-31 sampai dengan 35. Lukas 7 ayat 31 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya baca, melainkan menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin seringkali kita ragu terhadap banyak hal. Ragu kepada teman sekerja kita, ragu kepada anak kita, ragu kepada istri atau suami kita. Terkadang rasa ragu lebih besar ketimbang rasa percaya. Kenapa? Karena ya itulah manusia, sering atau sangat senang untuk meragu-ragukan seseorang. Padahal banyak orang atau orang yang diragu-ragukan memiliki potensi masing-masing. Tetapi namanya juga manusia, merasa dirinya paling hebat, sehingga sering sekali untuk meragu-ragukan banyak pihak. Dan mungkin kata ragu di sini dalam bacaan kita, begitulah perasaan Yohanes Pembaptis saat ini kita baca. Saat itu ia berada dalam sebuah penjara oleh karena Herodes. Ia telah mendengar kisah pelayanan Yesus yang ajaib. Faktanya dirinya sebagai pembuka jalan bagi Mesias tetap berada di dalam penjara. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Herodes raja yang lalim itu tetap bertahta. Ia sungguh tidak dapat memahami semua ini. Melalui tanda-tanda ajaib yang telah Yesus lakukan, Yesus menyuruh Yohanes untuk percaya. Ini kalau kita baca dari ayat-ayat yang sebelumnya, yang mungkin kita bisa baca dari ayat yang ke-18. Memang ada masa kita mengalami masa-masa sulit, atau saat seseolah kita ditolak oleh Allah, kita merasa bahwa Allah menolak kita. Kita merasa bahwa doa kita telah ditolak oleh Allah. Namun itu bukan berarti bahwa Allah tidak eksis atau bahwa tidak lagi mau berkuasa atau tidak mengabulkan setiap doa-doa kita. Maka disitulah jangan pernah meragukan kedaulatan Allah, dan jangan ragukan kasih-Nya kepada kita. Meski kita sedang menderita, kita sedang kesusahan, tetaplah bertahan di dalam iman. Karena kuncinya ketika kita dalam diguncang apapun, kita tetap bertahan dalam iman. Itulah ketika iman kita betul-betul dewasa. Karena Allah akan memakai semua itu untuk memperkuat iman kita. Namun bukan hanya Yohanes yang ragu, masih ada yang lain, tetapi dengan keraguan yang berbeda. Mereka adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Namun orang-orang yang mengetahui firman Tuhan ini tidak menyambut pesan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan menolak untuk dibaptis. Mereka juga tidak mau menyambut Yesus Kristus yang diberitakan oleh Yohanes. Ada sebuah kesombongan membuat mereka tidak menyadari keberadaan diri sebagai orang-orang yang berdosa.
yang semestinya ketika Allah datang, Yesus datang memberikan sebuah pengampunan. Ketika Allah hadir memberikan sebuah penebusan dosa bagi setiap kita. Rencana Allah melalui pelayanan Yohanes dan kedatangan Mesias mereka lewatkan begitu saja. Mereka sombong, mereka congkak, mereka angkuh dan tidak mau untuk bertobat. Jika saja mereka berhikmat, mereka akan mengenali kebenaran Allah dan kebutuhan untuk bertobat. Bapak Ibu terkasih, keraguan kepada Allah terkadang berakar dari dosa yang memberontak di dalam diri kita. Seringkali kita kecewa dan mungkin seringkali kita berdoa, namun kita seringkali meragukan kuasa Tuhan. Kita menyepelekan Tuhan, pasti nggak akan dikabulkan doa kita. Tapi tenanglah, tetaplah dewasa dalam iman kita, maka apapun itu akan diwujudkan oleh Allah. Maka berbaliklah dari dosa dan pemberontakan kita, dan kita terimalah Allah dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap nyata ketika kami sedang mengarungi kehidupan ini. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi kekuatan di dalam keseharian kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami hendak mendoakan orang terkasih kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan dengan mujizat-Mu yang nyata, sehingga orang-orang terkasih kami yang sedang sakit dapat Engkau sembuhkan, dan mujizat-Mu betul-betul nyata bagi kehidupan mereka. Dan inilah Tuhan doa dan permohonan kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.